Selamat datang di channel Fakta Unik tentang kehidupan. Tempat di mana kita menjelajahi beragam misteri, keunikan, dan keajaiban makhluk hidup. Dan di playlist rahasia kehidupan hewan, kita akan menyelami sisi-sisi tersembunyi dari para penghuni alam liar yang tak hanya mengagumkan tapi juga penuh pelajaran. Tidur, memeluk pohon, tanpa tergesa-gesa, tanpa suara. Inilah cara hidup seekor koala. Makhluk mumil yang hanya makan daun, hampir tidak pernah minum air, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Namun, di balik wajah lucunya, tersimpan adaptasi luar biasa yang membantunya bertahan di hutan-hutan Australia. Hanya dengan mengandalkan daun eukaliptus. Di video ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik. Bagaimana mungkin seekor hewan bisa hidup nyaris tanpa minum air? Simak hingga akhir, karena jawabannya akan membuat kita semakin kagum pada ciptaan Tuhan yang satu ini. Di belahan selatan bumi, tepatnya di benua Australia, hidup seekor makhluk yang begitu khas, koala. Tidak ditemukan di tempat lain di dunia, koala adalah hewan endemik yang hanya bisa dijumpai di bagian timur dan tenggara Australia. Mulai dari negara bagian Queensland di utara, melewati New South Wales, hingga ke dataran dingin di Victoria, koala mendiami hutan-hutan yang penuh dengan pohon eukaliptus. Di masa lampau koala bahkan ditemukan di sebagian wilayah Australia Selatan, namun kini, populasi mereka semakin menyusut. Hutan eukaliptus adalah rumah sejati bagi koala. Disinilah mereka hidup, makan, tidur, dan berkembang biak. Pohon eukaliptus bukan sekadar tempat berteduh, tapi juga sumber utama makanan dan air. Daun-daun inilah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seekor koala. Meski mengandung racun dan sulit dicerna oleh sebagian besar hewan, koala memiliki sistem pencernaan unik yang memungkinkannya bertahan hanya dengan daun ini. Dalam keheningan hutan eukaliptus, seekor koala duduk tenang, mengunyah pelan daun favoritnya. Disinilah ia berasal, dan disinilah ia bergantung hidup. Koala dan hutan eukaliptus tak bisa dipisahkan. Di atas cabang pohon yang kokoh, seekor koala duduk tenang, menampakkan tubuh mungil namun padat. Dari dekat, tampak bulu tebal dan lembut, menjadi pelindung alami dari panas dan dingin. Perhatikan hidung hitamnya yang besar, telinga berbulu, dan mata yang selalu waspada. Pada bagian kaki, terlihat kuku panjang dan tajam, dirancang untuk mencengkeram cabang dengan kuat. Cakar pada tangannya yang kuat, membantu koala memanjat dan bertahan di ketinggian. Bahkan saat angin kencang menggoyang ranting, tubuh kecil ini tetap bertahan berkat cakar yang mengunci erat. Sebagian besar waktunya, koala memilih untuk tidur pulas di cabang pohon, hingga 18 jam setiap hari. Dan di ranting kecil, seekor bayi koala yang lincah meraih daun eukaliptus, seolah menunjukkan kelincahan akrobatiknya sejak dini. Meski sekilas tampak serupa, koala di Australia terbagi dalam beberapa jenis, berdasarkan wilayah tempat mereka hidup. Ilmuwan pernah mengusulkan pembagian koala ke dalam 3 subspesies utama, berdasarkan ukuran tubuh, ketebalan bulu, dan lokasi geografisnya. Yang pertama, adalah koala Queensland. Tubuh mereka lebih kecil dan ramping, dengan bulu yang lebih pendek dan tipis. Mereka hidup di wilayah utara Australia, di mana cuacanya lebih hangat, sehingga tak perlu bulu terlalu tebal. Namun meskipun mungil, nafsu makannya tetap besar. Selanjutnya, koala New South Wales. Bisa dikatakan, inilah jenis koala yang paling standar. Karena berada di wilayah tengah Australia, dengan tubuh berukuran sedang dan bulu sedang tebalnya. Mereka hidup di antara dua dunia, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Dan seperti koala lainnya, mereka menghabiskan waktunya sendiri-sendiri.
baik untuk makan, maupun sekadar duduk tenang di atas pohon. Yang terakhir, adalah koala Victoria, dikenal sebagai yang paling besar, dengan bulu yang tebal dan panjang, untuk bertahan hidup di iklim selatan yang lebih dingin. Lihatlah, tubuhnya tampak lebih mengembang, dan tampaknya sudah siap untuk kembali tidur. Koala jenis ini memang sering terlihat mengantuk, bahkan saat tidak tidur sekalipun. 3 jenis koala, 3 wilayah berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan: kehidupan yang tenang di antara daun-daun eukaliptus. Ketika mendengar kata beruang, yang muncul di pikiran kita mungkin adalah makhluk besar berbulu lebat, berkuku tajam. Namun, sebutan beruang koala ternyata menyesatkan. Karena sesungguhnya, koala bukanlah beruang sama sekali. Koala adalah marsupial, atau mamalia berkantung, kelompok hewan khas Australia, seperti kanguru dan wombat. Tidak memiliki hubungan langsung dengan beruang sejati, baik dari segi genetik maupun anatomi. Penyebutan beruang koala hanyalah warisan penamaan kuno oleh para penjajah Eropa yang pertama kali melihatnya. Dalam bahasa Latin koala dikenal sebagai Phascolarctos cinereus, dan tidak tergolong dalam famili Ursidae, melainkan dalam famili Phascolarctidae yang berdiri sendiri. Lucu, berbulu dan bertelinga bulat, koala mungkin terlihat seperti boneka beruang, tapi sejatinya, mereka jauh lebih dekat dengan kanguru daripada dengan beruang. Rahasia koala terletak pada daun eukaliptus. Daun ini tidak hanya jadi makanan pokok, tapi juga sumber utama air bagi mereka. Kadang 2 koala bisa terlihat mengunyah daun di pohon yang sama. Bukan untuk bersosialisasi, tapi karena keduanya tahu, disinilah sumber hidup mereka. Pada saat cuaca panas, koala tidak pergi mencari sungai atau danau. Mereka tetap diam, bergelantung di pohon, menekan gerak, menjaga cairan tubuh. Setelah makan, koala kembali tidur. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya harus bekerja keras mencerna daun yang sulit dicerna. Dengan tidur, koala menghemat energi, dan menjaga air tetap tersimpan dalam tubuhnya. Tanpa minum pun, ia tetap bisa bertahan, karena alam telah memberinya cara untuk hidup dalam kesunyian dan kesederhanaan. Koala adalah hewan yang istimewa, bukan karena suaranya atau gerakannya, melainkan karena ketenangannya. Mereka hidup menyendiri, menguasai wilayah pohonnya sendiri, dan jarang sekali bertemu dengan sesama. Hampir 20 jam sehari, koala hanya tidur di pelukan dahan, dalam diam yang dalam. Kadang, kita bisa melihat 2 koala dalam pohon yang sama. Tapi jangan harap melihat mereka bermain atau bersenda gurau. Ketika mereka bangun, yang pertama mereka lakukan adalah mengunyah daun eukaliptus. Perlahan, satu persatu, diam, menyendiri, dan tidur panjang, itulah dunia seekor koala. Dan di balik kesunyian itu, tersimpan rahasia evolusi yang luar biasa. Meski tampak tenang dan hidup tinggi di atas pohon, koala bukanlah makhluk tanpa ancaman. Dari langit, elang ekor baji mengamati dengan tajam. Dengan bentang sayap hingga 2,5 meter, burung pemangsa ini dapat menyambar anak koala dalam sekejap. Dari pepohonan, ular piton diam tanpa suara. Dengan tubuh panjang dan kekuatan melilit yang mematikan, mereka mengincar koala yang lengah, khususnya anak koala yang kecil dan lemah. Dan dari darat, dingo, anjing liar Australia, menjadi ancaman bagi koala yang turun ke tanah untuk pindah pohon. Gerakannya cepat, dan insting berburu membuatnya berbahaya dalam diam.
Lihatlah, seekor induk koala sedang makan. Ditemani anaknya di pucuk pohon yang tinggi. Di tempat yang tampak damai ini, mereka tetap harus waspada. Karena di alam liar, bahaya bisa datang dari segala arah. Anak koala yang kecil ini tampak tenang di ujung ranting, tapi ia juga sangat rapuh. Dengan tubuh mungil dan langkah terbatas, mereka bergantung sepenuhnya pada perlindungan induknya, dan pada pohon-pohon yang kini kian menyusut jumlahnya. Dulu, hutan eukaliptus membentang luas di Australia, tempat yang menjadi rumah alami bagi koala selama ribuan tahun. Tapi kini, satu persatu pohon ditebang, lahan dibuka, habitat pun menghilang. Dan yang lebih menyakitkan adalah api. Dalam sekejap ribuan hektar hutan berubah menjadi abu. Kebakaran hutan telah membunuh jutaan hewan dan menghancurkan ribuan rumah koala. Berbagai upaya dilakukan, helikopter terbang rendah, menumpahkan air, tapi kadang semuanya terlambat. Saat api menyebar, koala yang lamban tak sempat melarikan diri. Dan koala hanya bisa diam, duduk di atas dahan yang rapuh, sementara api mendekat, dan rumah mereka kian menghilang. Tapi harapan belum hilang sepenuhnya di tengah kehancuran, masih ada tangan-tangan manusia yang peduli. Petugas, relawan, datang menyelamatkan yang tersisa. Satu demi satu koala dibawa keluar dari kobaran api. Mereka tidak bersuara, tapi dunia harus mendengar bahwa rumah mereka sedang menghilang. Dan kita bisa mencegahnya. Di tengah berbagai ancaman yang terus membayangi, masih ada cahaya harapan untuk para koala. Tempat-tempat seperti koala sanctuary menjadi benteng terakhir yang menjaga mereka tetap hidup. Dimulai dari tangan-tangan penuh kepedulian, koala yang diselamatkan dari kebakaran atau kehilangan habitat dibawa dengan hati-hati ke tempat perlindungan. Karena mereka terlalu lemah untuk bertahan sendiri. Di pusat rehabilitasi, mereka dirawat, diberi makan, diberi minum, dan yang paling penting, diberi rasa aman. Setiap tetes air, dan setiap daun eukaliptus adalah upaya untuk menghidupkan kembali harapan. Selama masa pemulihan, koala tinggal di ruang yang terbuka tapi terpantau. Dikelilingi pohon, diperhatikan tanpa diganggu. Ini adalah fase penting sebelum mereka kembali ke alam. Hingga akhirnya, tiba saatnya untuk kembali ke rumah. Petugas perlahan melepasnya ke batang pohon dan sang koala mulai memanjat menuju kehidupan barunya. Bebas, tapi tetap rentan. Sendiri, tapi tidak lagi dilupakan. Di atas dahan, ia kembali melangkah. Tenang, seperti dulu, seolah luka itu tak pernah ada. Dan saat seekor koala tumbuh sehat, ia akan melahirkan kehidupan baru. Anak-anak koala yang akan mewarisi hutan eukaliptus, jika kita bisa menjaganya bersama. Perlindungan bukan pilihan, tapi tanggung jawab, agar mereka tak hanya bertahan, tapi tetap ada, di bumi yang kita bagi bersama. Kini, kita telah menyelami kehidupan koala yang tenang dan penuh misteri. Makhluk mungil ini, dengan segala keunikan dan perjuangannya, mengajarkan kita tentang arti bertahan dan harapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan fakta unik dan cerita menarik lainnya dari alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjaga alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Salam dari kami, fakta unik tentang kehidupan.